Tapi betapa kagetnya guys, ternyata itu tuh bukan manekin melainkan tubuh seorang wanita yang tergeletak tanpa busana. Yes, welcome guys, balik lagi di channel yang belum kalian subscribe. Jadi kalau misalnya kalian udah klik, kalian harus subscribe dulu, love atau like, dan juga share ke teman-teman kalian kalau kalian suka video yang seperti ini, oke? So kali ini gue bakalan bahas tentang salah satu pembunuh berantai ya, serial killer yang dikenal dengan nama The Black Dahlia Murder. Sebuah kasus yang gak cuma brutal tapi penuh dengan kejanggalan. Jadi Black Dahlia itu adalah sebutan dari media kepada si korban. Itu karena dia tuh sering terlihat memakai baju berwarna hitam, makanya dinamain Black Dahlia. Jadi gak usah lama-lama, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Enjoy the video guys, ini dia ceritanya. Pada pagi hari itu, di tanggal 15 Januari tahun 1947, tepatnya di Leimert Park, Los Angeles. Waktu itu masih pagi banget guys, masih jam 10-an. Ada seorang ibu yang bernama Betty lagi jalan kaki sama anaknya. Nah, ketika jalan kaki, anaknya si Betty ini melihat sesuatu yang tergeletak di tanah. Terus si anaknya nanya gini, "Mom, itu manekin ya?" katanya. Jadi kalau ada yang belum tahu, manekin itu adalah bentuk patung yang biasanya ada di mall-mall atau di butik yang dijadiin pajangan tuh biar ke display bajunya ya. Jadi si anak itu nanya, "Mah, itu manekin bukan?" Si Betty langsung dong nyamperin apa yang ditunjuk oleh anaknya. Tapi betapa kagetnya guys, ternyata itu tuh bukan manekin melainkan tubuh seorang wanita yang tergeletak tanpa busana. Lebih mengerikannya lagi, tubuhnya ini udah terpotong jadi dua guys. Jadi udah dipisahkan di bagian pinggangnya. Terus wajahnya itu guys, mulut si jenazah itu disayat dari ujung ke ujung membentuk smile ya, kayak Joker kalau misalnya kalian pernah nonton. Nah, bentuk senyum ini tuh dikenal dengan Glasgow Smile namanya. Jadi guys, kalau yang misalnya belum tahu, Glasgow Smile itu adalah bentuk penyiksaan yang dulu sering dilakukan oleh geng kriminal di Skotlandia. Nah, nggak pikir panjang tuh, Betty langsung cari rumah terdekat untuk melakukan telepon kepada polisi. Singkat cerita, polisi langsung datang ke TKP tempat di mana si Betty ini menemukan tubuh tersebut. Polisi langsung shock. Tubuh korban benar-benar dimutilasi dengan cara yang sangat rapi. Tidak ada cairan merah sama sekali di TKP, yang berarti tubuh ini dibunuh di tempat lain dan baru dibawa ke tempat tersebut. Ini tuh disebut dumping site, lokasi tempat korban dibuang setelah dibunuh di tempat lain. Akhirnya setelah melakukan investigasi dan melakukan pemeriksaan forensik, polisi mengetahui bahwa korban ini tuh bernama Elizabeth Short, seorang wanita muda yang berumur 22 tahun. Jadi Elizabeth Short ini dikenal mempunyai cita-cita yang besar, menjadi seorang bintang Hollywood. Namun sayangnya dia terkenal bukan karena acting atau karyanya di industri Hollywood, melainkan dia terkenal karena telah menjadi korban pembunuhan brutal. Hasil autopsi menunjukkan kalau misalnya Elizabeth ini dapat penyiksaan dulu sebelum dia dibunuh. Ada banyak luka sayatan pada tubuh Elizabeth ini, menunjukkan bahwa si pembunuh benar-benar menikmati penderitaannya si Elizabeth ini sebelum dia meninggal. Yang bikin janggal, atau bisa kita sebut ini tuh lebih ke mengerikan ya, si Elizabeth ini ditemukan organ dalamnya itu bersih banget, jadi seolah-olah udah dicuci. Polisi langsung berpikir kalau ini tuh kerjaan orang yang profesional, maksudnya yang pinter memotong-motong bagian tubuh dan juga membersihkan organ-organ yang ada di dalam tubuh. Beberapa ahli berpendapat bahwa teknik ini nih sama kayak hemicorporectomy, yaitu prosedur medis yang membelah tubuh manusia menjadi dua bagian di area pinggang. Nah guys, seiring penyelidikannya berjalan, ada 60 laporan yang mengaku bahwa mereka adalah pembunuh si Elizabeth ini. Jadi ini tuh biasa terjadi ya guys, kalau misalnya kasusnya besar, di mana orang-orang di sana caper atau mencari perhatian dengan cara melakukan pengakuan palsu. Nggak tahu buat apa, mungkin biar pansos atau apa ya. Nah, di kasus ini teori pun bermunculan akhirnya, karena kan janggal ya. Jadi beberapa ada yang bilang kalau misalnya pelaku dari pembunuhan Elizabeth ini adalah seorang dokter bedah yang benar-benar mengerti gimana caranya memotong bagian-bagian tubuh manusia. Karena tubuhnya itu dipotong sangat rapi dan nggak meninggalkan banyak kerusakan pada jaringan. Ada juga yang bilang kalau misalnya Elizabeth ini berhubungan dengan kriminal yang akhirnya membahayakan nyawanya. Nah, memang kalau di tahun 40-an itu banyak mafia dan juga korupsi. Jadi di teori ini tuh dipercaya kalau si Elizabeth ini mengetahui sesuatu dan harus dibungkam. Dan di teori ketiga, orang-orang bilang bahwa ini tuh ritual okultisme, yaitu praktek mistis
yang melibatkan ilmu hitam atau penyembahan setan. Beberapa spekulasi mengatakan bahwa mutilasi tubuhnya adalah bagian dari ritual tertentu. Nah, meskipun beberapa teori muncul, tapi nggak ada bukti yang kuat untuk menjerat satu tersangka pun. Nah guys, hingga hari ini pembunuh Elizabeth Short ini belum pernah ditemukan ya. Kasus ini tetap menjadi salah satu kasus kriminal terbesar di Amerika Serikat. Polisi juga nggak mencoba ngeberesin karena nggak ada bukti yang konkret. Dan lagi pada tahun itu, pada tahun 1947, teknologi itu masih minim banget. Jadi belum secanggih sekarang. Dimana kalau sekarang kita bisa menggunakan DNA atau CCTV untuk menangkap sang pelaku. Jadi menurut kalian siapalah pelakunya? Apa memang benar dokter bedah? Atau memang dia berhubungan dengan kriminal-kriminal, mafia, ataupun koruptor yang ada di sana sampai akhirnya dia harus dibungkam? Atau di teori yang terakhir, ritual pemuja setan yang dia tuh kayak korban tumbal gitu. Atau mungkin kalian juga punya teori yang lain, langsung aja kalian tulis di komentar. Nah itu dia cerita singkat tentang The Black Dahlia Murder guys. Kalau misalnya kalian suka, kalian like video ini dan jangan lupa subscribe, tentunya bunyiin loncengnya biar nggak ketinggalan cerita-cerita misteri atau horor lainnya. Semoga kalian enjoy the video, see you on the next, ciao.